namanya Limnology and Oceanography. Itu boleh, itu jurnal berbahasa Inggris. Intinya adalah saya ingin adik-adik bisa memahami jurnal itu, gitu. Jadi kita tidak hanya membahas materi ya, yang konsep gitu, tapi kita aplikasinya bagaimana. Gitu. Karena untuk ke depan ya, jika adik-adik mengambil tema skripsi, itu juga harus sudah punya ide gitu. Nah ini kita belajar pertama bagaimana dengan membaca jurnal. Jadi silakan download satu jurnal, kemudian buat PPT-nya ya, ya mungkin saya kira tidak lebih dari 10 slide ya, tidak lebih dari 10 slide, ringkas saja, yang bisa dipresentasikan antara 5 sampai 10 menit begitu. Jadi nanti adik-adik baca itu, kemudian ditulis jurnal ini maksudnya apa, nanti saya tanya nanti gitu. Jadi saya ingin adik-adik bisa memahami jurnal itu. Kemudian apa yang disampaikan di jurnal itu silakan nanti dibuat PPT-nya. Kemudian jurnalnya juga ditempel di situ ya. Maksudnya boleh di screenshot juga gitu. Kemudian nanti dibuat di PPT. Silakan, ini jumlahnya ada berapa ya? 58 anak ini. Ada 58 anak. Mungkin ini nanti saya beri waktu ya. Jadi minggu depan itu nanti akan kita pergunakan untuk berdiskusi begitu, untuk berdiskusi terkait jurnal tadi. Jadi yang mendapat bagian untuk presentasi saya akan panggil Acak. Nanti yang mendapat bagian untuk presentasi gitu, itu nanti silakan presentasi, kemudian hasilnya apa dan sebagainya. Nanti saya tanya gitu. Nanti saya yang akan tanya, jadi saya tahu pemahaman adik-adik itu sampai mana. Begitu. Nah, kemudian jadi semuanya harus mengerjakan begitu ya. Kemudian gimana bila itu tugas individu ya, Dek, gitu. Tugas individu. Kemudian nanti kan akan saya panggil secara acak gitu. Saya akan panggil secara acak. Kemudian nanti silakan presentasi. Ya sudah, minggu depan kita gunakan untuk berdiskusi itu. Tetapi nanti dialog akan saya buat link untuk submission-nya, untuk submit-nya. Itu nanti silakan disubmit di situ. Karena itu akan saya anggap sebagai nilai tugas gitu ya. Saya anggap sebagai nilai tugas. Jadi adik-adik nanti yang bagian dengan saya itu adik-adik akan punya nilai tugas yang dari ini tadi. Kemudian yang kedua adalah nilai ujian gitu. Kemudian nilai ini nanti akan digabung dengan nilai dari dosen sebelumnya. Yang sebelumnya siapa? Pak Probo atau Pak Riza ya? Pak Riza. Pak Riza ya. Dari Pak Riza nilainya apa saja? Hanya ujian saja atau ada tugas? Nilai ujian saja, Pak. Oh, nilai ujian saja. Baik. Saya hanya ini saya khawatir nilai ujiannya tidak bagus sehingga nanti bisa keangkat dengan nilai tugas. Cuma saya itu yang pertama, yang kedua adalah supaya adik-adik tahu aplikasinya. Jadi tahu manfaat belajar limnologi itu apa, itu jadi paham. Jadi silakan boleh dengan Limnotek ini tadi, atau jika mau yang jurnal lain yang berbahasa Inggris, itu malah bagus gitu ya. Menggunakan jurnal yang lain, jadi acuan dari lain itu tidak apa-apa. Saya menunjukkan Limnotek karena itu yang mudah begitu, yang bisa diakses. Saya kira begitu informasi terkait penugasan. Silakan jika ada pertanyaan, adik-adik. Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas ya, saya kira. Hanya membaca satu jurnal kemudian membuat ringkasan begitu kan tidak terlalu susah begitu ya. Jadi bisa dikerjakan dan harapannya adik-adik
tahu gitu bahwa oh ternyata di dalam ilmu limnologi itu ini yang dipelajari begitu. Karena kalau terlalu banyak di teori nanti malah apa namanya yang di risetnya itu nanti tidak ada pengalaman di situ. Jadi supaya adik banyak pengalaman lah membaca jurnal dan membaca artikel ilmiah gitu ya, bisa untuk modal nanti waktu skripsi itu, karena harus terbiasa membaca jurnal. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Dek. Apakah jurnalnya itu harus beda semua, Pak? Antara anak satu dengan anak yang lain? Saya ini ya, Dek, apa namanya, kalau misal kebetulan sama, gitu ya, misal kebetulan sama, itu tidak apa-apa. Tapi kalau secara sengaja disamakan, itu apa namanya, ya itu kan individu ya. Jadi nanti meskipun nanti sama, tetapi kan ketika nanti saya tanya anak yang satu dengan yang lain itu kan pemahamannya akan berbeda. Silakan kalau mau sama, gitu. Iya, tapi diusahakan jangan sama begitu ya. Kalau itu kebetulan berarti ya tidak apa-apa begitu. Ya, Pak. Karena jurnalis itu kan ada banyak sekali ya, Dik. Dan saya yakin ketertarikan adik-adik terhadap sesuatu itu apa namanya berbeda. Misalnya ada yang tertarik di fitoplankton, ada yang tertarik di zooplankton, ada yang tertarik di kualitas air. Saya kira beragam ya gitu. Kalau misal secara tidak sengaja ada yang sama itu ya mau gimana lagi gitu. Nggak ada apa-apa. Gitu. Pak, izin bertanya. Silakan, Dek. Jurnal yang digunakan itu apakah ada batasan tahunnya ya, Pak? Misal kayak 10 tahun terakhir gitu. Terima kasih. Ya, yang penting yang ada di Limnotek ini aja ya. Di Limnotek ini mulai dari tahun terbitan pertama 2013 itu. Gitu. Jadi kalau silakan adik buka-buka ya, gitu, buka-buka, kemudian yang tertarik di tema ini itu ya silakan dipelajari gitu. Itu kalau yang mau di Limnotek. Tapi kalau yang tertantang ingin yang di jurnal asing ya, yang berbahasa Inggris, yang berimpak faktor itu terserah, itu apa, bebas. Saya cuma memberitahu Limnotek karena itu yang mungkin gampang diakses oleh adik-adik. Tapi jurnal yang lain pun saya perbolehkan begitu. Nanti tidak masalah, nanti akan kita diskusikan minggu depan gitu. Jadi sulit tidaknya tema itu saya pikir bisa dipelajari dan bisa didiskusikan gitu ya. Gitu. Tidak semuanya nanti akan maju karena kita hanya punya 1 minggu ya terakhir gitu. Jadi di sini ada ini meningkat lagi nih, ada 60. Jadi ada yang terlambat nih tadi. Nah itu saya akan panggil acak begitu. Saya akan panggil acak, kemudian nanti akan saya tanya satu-satu. Gitu deh. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Cukup jelas ya? Baik. Jika sudah jelas, nanti silakan. Saya kira H-1 itu sudah bisa di-upload ya, tugasnya. Jadi hari Senin itu harapan saya semua sudah, Senin minggu depan ya. Itu, harapan saya sudah adik-adik sudah upload tugasnya itu di Elok begitu. Ya, saya kira demikian ya kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar ya dalam